Shalom, salam patunggilan, selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada, baik yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu hari ini melakukan aktivitas. Iya, di sore hari ini tanggal 29 Juli 2020 kita bersama-sama kembali membangun ibadah keluarga kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran serta diri kita pribadi lepas pribadi untuk menghadap Tuhan. Mari kita khususkan ibadah kita saat ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Ibu bapak dan saudara, kita mengawali ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa adanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tebing yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama masuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita siapkan bacaan kita yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-46. Kita baca nanti di ayatnya yang pertama sampai ke-4. Kejadian 46 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap waktu, setiap hal, berkat anugerah dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Teristimewa di sore hari ini, kami semua bersama-sama dengan anggota keluarga kami, baik di rumah maupun di mana kami berada sekarang, kami boleh bersekutu kembali membangun keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang boleh kami lewati. Kami yakin semuanya itu adalah berkat campur tangan Tuhan, sehingga kami siap, sigap
di dalam terus menghadapi tantangan demi tantangan, bahkan seluruh rangkaian dinamika hidup kami. Bila sejenak kami saat ini akan membaca, merenungkan akan sabda firman-Mu, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan menolong kami semua, sehingga kami dibuka setiap telinga, hati, pikiran kami, sehingga benih firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu mampu menjadi terang pelita, bahkan pemandu bagi kami untuk hidup berjuang di tengah-tengah ziarah iman kami di dunia ini. Kami mengakui keterbatasan kami Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kekeliruan, dan kesalahan. Kami mohon ampun, kami mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Sempurnakan hidup kami, sempurnakan setiap yang kami lakukan saat ini. Kiranya Tuhan saat ini berkenan untuk mewartakan kabar kebaikan kebenaran untuk kami dengar. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-46 ayat 1-4, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan, dan menghidupi akan firman Tuhan dalam setiap waktu kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana hari ini panjenengan? Di sore hari ini semuanya apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama satu hari ini? Semuanya baik-baik saja? Oh ya, pasti Bapak Ibu dan Saudara, ada sebagian dari panjenengan boleh di satu hari ini mendapatkan karunia yang indah, yang menyenangkan di hati panjenengan. Mungkin ada dari salah satu saudara-saudara kita juga mendapatkan kesedihan ataupun duka yang saat ini mereka alami. Bapak Ibu dan Saudara, baik senang maupun duka, pasti di sana ada karya Tuhan dan tangan Tuhan yang ingin merengkuh, ingin menopang, ingin menguatkan dan memampukan Bapak Ibu dan Saudaraku di dalam terus berjalan, dalam terus mengikuti setiap rangkaian ziarah iman di dunia ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, tetap semangat, tetap tenang dan senantiasa bersandar kepada Sang Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita berbicara soal sesuatu yang unik yang dilakukan oleh Yakub. Iya, ketika Yakub sudah mengetahui bahwa anak yang menjadi kesayangannya masih hidup di tanah Mesir. Sinten itu? Iya betul, Yusuf. Yusuf masih hidup. Yusuf menjadi salah satu tokoh sentral yang ada di Mesir untuk senantiasa menjadi tangan kanan Raja Mesir. Ketika terjadi kekelaparan, bencana alam, kelaparan di mana-mana, banyak tanah yang mulai kering dan tandus,
justru Mesir menjadi gudang tempat makanan itu berada. Karena memang itu adalah mimpi yang bisa diutarakan, yang bisa diterjemahkan oleh Yusuf pada waktu itu. Ya, sehingga di momen itulah Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada saat Yusuf dan saudara-saudaranya itu berjumpa dan Yusuf ingin mengundang orang tuanya untuk diboyong ke Mesir, pindah bersama, hidup tinggal menjadi satu keluarga di Mesir. Tetapi yang menjadi unik di sini Bapak, Ibu, dan saudara adalah perilaku Yakub sendiri, atau dikatakan Israel sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya, mungkin kalau saya menjadi Yakub, ya saya akan berangkat begitu saja. Oke lah, aku ketemu anakku yang menjadi yang ku sayangi selama ini, yang ku cari-cari, yang menjadi bahasa Jawa gandolane ati, ketemu, pasti segera berangkat menuju ke Mesir, apapun itu yang harus dilalui. Tetapi uniknya Yakub atau Israel justru dia berhenti di suatu daerah, yaitu Berseba. Di sana Yakub mendirikan sebuah mezbah untuk melakukan korban penyembelihan, korban bakaran kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Yakub meskipun dia menemui hal yang sukacita, menemui hal yang menyenangkan sekalipun, Yakub tetap bertanya kepada Tuhan. Ketika Yakub ingin beranjak pergi dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan, Yakub bertanya dulu kepada Tuhan, benarkah ini adalah janji Tuhan bahwa kami sekeluarga besar Israel ini harus boyong pindah ke Mesir? Jangan-jangan ini adalah nafsu manusia, jangan-jangan ini adalah nafsu keinginan Yakub yang ingin berjumpa dengan Yusuf. Ternyata ada sesuatu yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara yang dilakukan oleh Yakub atau Israel ini. Melakukan segala sesuatu, entah itu baik, entah itu apapun, dia tetap tidak meninggalkan Tuhannya. Wah, Bapak, Ibu, dan saudara, kembali kita dicelikkan, kembali kita dibuka mata hati kita, dibuka setiap perilaku kita. Berapa kali, berapa sering Bapak, Ibu, saudara, serta saya ketika melakukan berbagai macam hal, kita mengingat Tuhan kita. Pernahkah Bapak, Ibu berpikir ketika kita keluar meskipun belanja di pasar, belanja di toko, kita keluar dari rumah, pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita memandang Tuhan, Tuhan, aku mau berangkat ke toko, berkati, lindungi. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara, saya dicelikkan oleh firman ini. Saya sempat tawar-menawar dengan Tuhan ketika saya membaca firman ini. Saya merenungkan firman ini, Tuhan. Saya tadi pagi saya keluar. Saya beli sesuatu di luar. Saya dekat saja, hanya kisaran 1 kilo dari rumah Kapanditan. Saya jalan begitu saja, saya naik sepeda motor, saya jalan begitu saja. Kemudian saya pulang. Saya ingat akan firman ini. Iya ya, aku kan melakukan segala sesuatu. Aku kan baru saja pergi berjalan, pergi melakukan perjalanan memang hanya 1 kilo. Tapi kan itu aku melewati pertigaan, saya melewati banyak
banyak jalan yang ramai, saya harus menyeberang dan di situ banyak sekali truk dan lain sebagainya lalu lalang. Saya teringat, loh iya ya, kalau saya celaka bagaimana? Kemudian saya tawar-menawar, Tuhan itu kan dekat. Nggak perlulah aku harus doa, harus izin kepada Tuhan. Yang itu dekat toh, Tuhan hanya 1 kilo. Tetapi Tuhan bertanya, halo Sandi, halo Bapak Ibu Saudara, dekat maupun jauh. Lihat ayat yang kedua sampai keempat, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana Tuhan benar-benar ingin tahu apa yang kita lakukan. Dan Tuhan ingin setiap apa yang kita lakukan Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Bapak Ibu dan Saudara, mari hari ini setiap waktu, setiap jam, dimanapun kita berada, apapun yang kita akan lakukan, entah itu kita gosok pakaian kita, entah kita mencuci, entah kita apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mari jangan tinggalkan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita melakukan perilaku yang Yakub lakukan. Apapun sebelum kita melakukan segala perkara dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa diberkati. Semisal itu terjadi yang tidak seperti kita inginkan, Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan menjadi penyesalan bagi kita semua. Justru hal itu menjadi pemicu supaya kita lebih baik lagi di dalam terus membangun iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari panjenengan dan saya mengikuti perilaku Yakub. Ternyata Yakub atau Israel ketika dia berboyong ke Mesir, Yakub bertanya dulu kepada Tuhan, apakah ini benar janjimu Tuhan? Ternyata memang betul. Dan apa yang Tuhan janjikan tertera di sana, bahwa Yakub dan keluarganya akan tetap menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya sampai di usia Yakub saja, tetapi itu sampai turun-temurun. Penyertaan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara bukan selesai pada usia kita saja berakhir nanti. Tetapi penyertaan Tuhan akan turun-temurun menyertai seluruh keluarga kita. Di mana panjenengan dan saya tetap senantiasa, dan keluarga-keluarga kita, mari kita belajar untuk bersama-sama meletakkan hidup ini kepada Tuhan. Pasti ada jaminan dan janji Tuhan yang senantiasa akan terjadi dan menanti. Kapan itu Pak? Ya kita tidak tahu, saya pun tidak tahu. Janji Tuhan akan terjadi kapan kepada hidup kita. Tetapi sebuah kepastian, ada janji Tuhan yang sudah dipersiapkan di depan kehidupan kita. Kapan itu? Kita tidak tahu. Tetaplah beriman, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita tetap semangat, kita tetap di dalam perlindungannya. Kiranya Tuhan memberkati, menopang dan menolong, menyertai kita di dalam terus kita berproses menjadi umat-Nya yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.
Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Adapun mekanisme penyerahan persembahan untuk Bapak Ibu warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan kepada penatua, diaken jemaat, atau bisa menyerahkan langsung kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko, atau bisa langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Bila kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota ataupun para pemirsa yang saat ini menyaksikan dan tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Situbondo, bisa secara langsung mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar kaca. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perkenanan hati Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menopang setiap pelayanan demi pelayanan di Jemaat Situbondo melalui persembahan yang telah panjenengan kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan panjenengan semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan ini akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 405, bait 1 dan 2, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu, dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Ibu, bapak, dan saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama menyerahkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kembali kami menghampiri tahta-Mu dengan ungkapan segala syukur sukacita bila saat ini kami bersama-sama boleh membangun persekutuan kami dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing ataupun di mana kami berada. Kami bersyukur Tuhan, dengan keterbatasan yang kami miliki ini, kami boleh mendapatkan sentuhan dan sapaan Tuhan melalui rangkaian puji-pujian, doa, dan perenungan firman. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali agar di dalam kami melakukan segala sesuatu, baik itu perkara kecil maupun perkara besar dalam kehidupan kami senantiasa turut menyertakan Tuhan dan bertanya, berdoa kepadamu ya Bapa. Kami terima kasih untuk pengajaran yang Yakub ataupun Israel lakukan ketika Israel beranjak menuju Mesir. Di Berseba Israel mendirikan mezbah dan melaksanakan korban sembelihan untuk berdoa dan bertanya apakah ini janji Tuhan. Dan betul sungguh Tuhan menyertai setiap apa yang dilakukan oleh keluarga Yakub
keluarga Israel, bahkan menjadi negeri bangsa yang besar, kuat di dalam penyertaan Tuhan. Kami belajar untuk membuka hati dan diri kami untuk selalu mengingat apapun yang akan kami lakukan, senantiasa kami berdoa, kami membangun keintiman dan persekutuan dengan Tuhan waktu demi waktu. Ya Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi pemandu, penopang, bahkan terang, sekaligus lentera di dalam hati kami, bahkan di setiap langkah kami untuk terus berjalan menyusuri setiap ziarah iman kami di dunia ini. Roh Kudus-Mu lah yang menjadi penopang, pembimbing, penuntun kami semua. Kami juga mengucap syukur bila di dalam peribadahan ini kami juga diberi waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Bapa, baik secara langsung maupun melalui rekening. Kiranya persembahan ini menjadi satu sarana, penopang dan pendukung untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan di jemaat-Mu, ataupun di mana persembahan ini diperuntukkan. Majelis jemaat, warga jemaat yang mengelola dan menatanya, kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini kami membawa syafaat kami ya Bapa, membawa harapan demi harapan kami semua, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami. Kami teringat situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan, semakin pelik dan semakin mencekam, karena semakin meningkat pula penyebaran virus COVID-19. Pemerintah, masyarakat, semua elemen senantiasa terus berusaha untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun apa daya ya Tuhan, ini berbeda dengan kemampuan manusia. Kami butuh pertolongan Tuhan, biarlah tangan Tuhan mengurapi sehingga kami semua bisa terbebas, terhindar dari malapetaka ini. Bapa, kami mohon untuk para medis dan juga para peneliti, segera dimampukan mereka untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat menangani virus COVID-19 ini. Dan terkhususnya untuk para pemimpin, pemerintah, kami semua, ajarlah kami untuk bisa hidup bersahabat, bisa hidup dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami serahkan semua Tuhan, kondisi bangsa dan negeri kami, baik di tengah-tengah perekonomian, politik, hubungan antar agama dan suku. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan melindungi dan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk gereja, dimanapun gereja Tuhan tempatkan, mampukan gereja menjadi terang, menjadi pembawa pelita di dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, terkhususnya untuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Mampukan kami semua Tuhan menjadi rekan kerja Tuhan di tanah bumi Jawa Timur ini, melalui setiap pelayanan kami, melalui setiap kegiatan kami, senantiasa kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan keberadaan kami, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini berdoa, saat ini berlutut di hadapan Tuhan. Bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang mendambakan pertolongan campur tangan Tuhan, setiap keluarga yang saat ini merindukan keharmonisan, kebersamaan, setiap pasangan yang mendambakan buah hati, setiap ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup,
ataupun pekerjaan anak-anak kami dalam mereka belajar dan bekerja yang ada di dalam kota maupun di luar kota, para janda, duda, yatim piatu, para adiuswo, dan juga setiap pribadi yang hari ini mendambakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya Sang Penolong, Sang Penopang, Juru Selamat kami yang memberikan kemerdekaan dan keringanan kebebasan dalam setiap hidup kami masing-masing. Mari ya Tuhan, urapi kami, sertai kami semua, berkati kami semua, dan mampukan kami hidup senantiasa bersandar dan berserah kepadamu saja. Inilah ya Bapa doa kami, dan kami percaya ajarlah kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin hari semakin intim kepadamu. Bila saat ini kami akan undur dari ibadah kami masing-masing, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari lepas hari. Kami mohon Tuhan menyertai, melindungi, dan memimpin kami semua dalam rengkuhan dan penyertaan kasih Kristus. Malam nanti kami akan istirahat tidur. Berkati kami yang akan istirahat ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan demi pemulihan kembali pada tubuh kami, sehingga esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali menghadapi hari esok dengan tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di setiap waktu hidup kami. Ampuni kami, maafkan kami bila dalam kami berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus Yesus. Izinkan kami ya Bapa memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup adalah sumber keselamatan, kebangkitan, cinta dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat setiap kehidupan saudara-saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan saat ini boleh menjadi berkat dan juga menjadi kekuatan bagi kita dalam terus kita melangkah. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir Bapak, Ibu, dan Saudara, sebab tangan Tuhan senantiasa selalu merengkuh dan menopang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Tetap semangat, hidup sehat, Tuhan memberkati panjenengan semua. Nuhun.